teman-teman, kembali lagi di channel Putra Gunung Payung sama aku Hani. Hari ini kita lagi ada di Batamera Coffee and Cascara. Dan untuk episode kali ini kita akan bahas seduhan kopi yang aman untuk lambung. Kayaknya juga Kak Fajar udah menunggu di dalam. Yuk langsung aja kita ke dalam. Halo Kak Fajar. Halo Kak Ani. Hari ini mau buat kopi apa nih Kak? Oke, jadi hari ini aku akan bikin kopi yang sangat spesial. Kenapa spesial tuh Kak Fajar? Karena sesuai request dari teman-teman. Wah, menarik nih. Ya. Oke. Oke, jadi kemarin tuh banyak banget yang DM aku nih Kak. Banyak yang request, Kak bikinin kopi Gayo dong Kak. Terus Bali, terus Kak Garut, Gunung Halu. Terus ada yang lagi yang minta, Kak mixing kopi dong. Wah, menarik tuh. Blend kopi dong. Oke. Jadi untuk menjawab request teman-teman, Oke. hari ini aku akan mixing kopi. Oke. Khusus Jadi- buat requestan teman-teman. Iya yang benar. request. Oke. Jadi hari ini aku akan pakai kopi. Yang pertama Halu. Halo. Kemarin aku beli nih. Wah, Jadi dari Space Roastery. Oke, terus yang kedua kita akan pakai kopi Sunda Aromanis Garut. Garut. Pernah juga beli nih dari Wah. Rahayu. Oke, kita langsung aja kita unboxing ya. Oke, jadi ini Halu Pink Banana dari Space Roaster ya. Note flavornya itu banana, peach sama wild honey. Coba. Oke, untuk yang kedua ini Sunda Aromanis. Note flavornya mango, red apple sama white cocoa. Oke. Kita gramasi seperti biasa, kita pakainya tetap 17. Kita pakainya berarti 8,5. A few moments later. Oke, udah. Kita siapin drippernya. Kita pakainya V60. Oke. Aku pindah ya Kak ya. Ya, silakan Kak. Oke, kita pasang dulu. Kita suhu pakai tetap sama ya kayak kemarin. Kita pakainya suhu 80 derajat. Kopinya kita giling kasar. Ini pakai grinder timer. Ini ukuran 25. Oke, kita langsung aja. Oke. Kita pertama kali kita blooming ya. Oke. Untuk kopinya pasca panennya apa Kak? Oke, jadi ini untuk pasca panennya ini tadi yang halu ya. Oke, yang halo. Yang halu itu honey. Oke. Kalau yang Sunda Aromanis itu sorry tadi apa ya? Natural. Natural. Oke, Ya, honey dan natural. Ya benar, natural. Gitu. Jadi ini sama-sama Jawa Barat Jawa Kak. Barat. Oke, sambil menunggu. Kita langsung aja. Oke, Oke. ini pour yang kedua sama. Yang kedua.
Kita tetap pakai slow pouring juga Kak. Oke, slow pouring ya guys, jangan cepet-cepet. Oke, kita nunggu lagi. Jadi nanti kita pastikan kopi ini tetap aman buat Aman. lambung. Tuh, buat teman-teman yang punya lambung bermasalah, sesi kali ini harus ditonton. Oke. Oke, kita tambahin lagi Kak. Oke. Pouring ketiga ini. Oke, tunggu sebentar lagi. Pouring terakhir. Oke. 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 Udah 3 menit ya Kak. Oke. Kopinya sudah jadi. Oke, kita tuang. Kita tuang. Oke, untuk sesi spesial ini kita Oke. sambil duduk gimana Kak? Sambil ngobrol. Menarik banget Kak. Sekarang kita bahas-bahas tentang kopi yang aman buat asam lambung. Oke. Oke. Yuk. Oke, silakan Oke. Kak kopinya Kak. Kopinya sudah jadi, saatnya kita mencoba. Aromanya coklat banget ya Kak ya. Nih, Iya, bener banget nih. nggak sabar buat mencoba. Langsung aja. Wah, mangganya berasa. Terus peachnya juga berasa, walaupun tipis. Aku minum lagi ya Kak. Iya, mau. Terus aftertaste-nya ternyata juga ada jasminnya nih Kak. Iya. Ya kan? Wah, ternyata walaupun di mix, dia tetap bisa balance. Dan sampai ke lambung juga nggak bikin kaget. Iya, Kak benar Fajar. banget. Ya nggak? Iya. Jadi rasanya itu sebenarnya jasmine kan di note nggak ada. Heeh, heeh. Tapi asiknya mixing di situ. Di situ ya Kak, bisa Iya. menciptakan rasa baru ternyata ketika Iya. diminum. Benar. Terus aku ada pertanyaan nih Kak, sekalian Ya, kita monggo, ngobrol-ngobrol silakan. sedikit. Sebenarnya aku sama teman-temanku itu pengen ngopi, cuman takut lambungnya bermasalah nih Kak. Jadi sebenarnya kopi yang aman buat lambung tuh yang kayak apa sih, Kak Fajar? Bisa dijelasin sedikit mungkin? Oke. Hmm. Sebenarnya tergantung lambungnya sih. Oh, tergantung Kalau lambungnya, oke. lambungnya kayak kita ini yang lemah-lemah ini, kita harus ngopinya yang harus Bener-bener gimana ini ya? Kak ya? Bener-bener cari yang aman Cari yang sih. aman. Oke. Kayak aku nih, aku Hmm. buat latte itu nggak Nggak bisa. masuk ya Kak ya? Nggak bisa ya? Iya, Oke, setelah oke. minum tetap langsung asam Asam lambung lambungnya naik. naik. Oh, Gitu. oke. Cocoknya ya ini V60, Heeh, tetap karakternya yang seperti ini yang tipis lah. heeh. Terus sama tubruk. Oh, gitu. Tubruk pun harus yang princessnya kasar. Gitu. Oh, gitu ya. Kalau Jadi princessnya lembut tetap naik. tetap naik ya Kak Asam ya? lambung Mau tetap kayak naik. apapun tetap naik ya? Iya. Oh, gitu. Karena aku juga punya cerita nih Kak, Hmm. karena aku beberapa tahun yang lalu itu sempet ngopi dan mungkin ya karena apesnya juga atau entah gimana habis ngopi langsung masuk rumah sakit tuh Kak, karena Iya. habis ngopi itu. Nah, jadi setelah itu aku sampai sekarang belum ngopi lagi baru-baru ini Kak, berani Iya, ngopi lagi oke. itu Kak. Ya, Gitu ya Kak ya. Berarti Oke. nggak cuman kopinya aja ya Kak ya yang benar. gitu ya. Bukan cuma kopi, cuma Heeh, cara pembikinannya. cara Ya, ini bikin. khusus buat lambung-lambung yang lemah seperti kita. Buat Di lambung-lambung situ. yang lemah seperti aku sama Kak Fajar nih harus ekstra hati-hati Iya, benar. dalam memilih Buat kopi. bisa menikmati. Menikmati. Gitu. Benar. Kalau yang campur susu itu kurang rekomen buat Lambung ya Kak ya. lambung ya. Tetap ini Kopi ya. sama susu itu kurang. Oh, malah yang
original kayak gini Iya, ya, Kak, ya? bener. Intinya tanpa gula, tanpa susu, Nah, itu tuh sepengalamanku itu tetap aman. aman ya. Jadi buat teman-teman jangan maksain kalau emang lambungnya tuh lemah Iya. gitu. Wah, berarti benar-benar sih untuk menikmati kopi ini tuh nggak cuma dari kopinya aja ya, Kak? Iya, benar Oh. banget, Kak. Jadi faktornya itu banyak banget. Mm. Dari originnya, nanti pasca panennya itu seperti apa, Oke. terus penyeduhannya sih gimana, roastingnya gimana, Wah, itu ternyata berpengaruh berpengaruh ya, banget. Kak. Jadi Iya, dari awal pun juga udah penting ya, Kak, ya, iya step bener prosesnya. banget, penting banget. Benar benar benar. Kalau saran aku sih, ya ini pengalamanku aja ya. Iya. Saran aku yang paling aman itu Mm-mm. proses pasca panen itu honey Mm-mm. sama natural. Oke, 2 Di ya, situ honey honey sama sama natural. natural. Bisa di-note buat teman-teman juga. Ya, dan green zest untuk saat pembikinan kopi itu Mm-mm. kasar. Oh, malah kasar ya, Kak, ya? Iya, Oh, oke oke oke. kasar itu lebih aman. Oh, gitu. Soalnya kafeinnya itu bakal lebih Lebih rendah. rendah. Iya, benar. Oh, Jadi oke. semakin lembut, Malah kafeinnya semakin tinggi. kafeinnya semakin tinggi. Oh, aku baru tahu nih, Kak. Fakta menarik yang baru aku tahu dan mungkin juga teman-teman juga baru tahu ini setelah menonton video ini ternyata semakin halus gilingannya semakin kafeinnya tinggi. Iya, benar. Gitu, teman-teman. Dan roastingannya itu ngaruh juga. Oh, gitu. Dark, medium, light. Oh, Buat jadi kita ya, yang kita ini. lambung-lambung yang lemah ini Mm-mm. cocoknya di medium. Oke. Jadi harus apa ya? Hati-hati memilih, jangan sampai nanti gara-gara kopi bisa kayak aku lagi masuk Oke. rumah sakit sampean gitu. Oke, terima kasih Kak Iya, Fajar sama-sama, sudah Kak mau Nis. membuatkan kopi hari ini. Terus buat teman-teman juga terima kasih yang sudah request ke DM-nya Putra Gunung Payung. Langsung dieksekusi sama Kak Fajar untuk sharing-sharingnya hari ini. Jadi bisa aku tarik kesimpulan 4 poin tadi untuk lambung-lambung lemah seperti kita ini. Untuk kopi yang aman itu dari proses pemilihan origin, Ya, benar. proses pasca panen, Kapan? terus roast levelnya, Roasting. sampai teknik penyeduhan itu bisa penting buat lambung-lambung lemah seperti kita. Betul ya Kak Benar. Fajar ya? sekali. Terus yang mau sharing-sharing bareng Kak Fajar atau mungkin mau ketemu juga sama aku bisa langsung datang ke Batamera Coffee and Cascara gitu buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Putra Gunung Payung. Ditunggu untuk konten-konten berikutnya. Tetap jaga kesehatan. See you di next video. Dadah. Dadah.